Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 1. Anakku sekalian, hari ini kita memasuki pelajaran 8, yaitu Allah Maharaja, yaitu Sub'a Al-Malik. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Sekalian, Allah Maharaja. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun yang ada di luar angkasa. Semuanya dikuasai oleh Allah. Penguasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maharaja dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Malik. Al-Malik merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang mulia. Al-Malik artinya adalah Allah Maha Raja. Baik anakku sekalian, ya, absen hari ini kita lakukan dengan kalian mengirimkan video yang berisi kalian melafalkan kalimat Al-Malik, Allah Maharaja. Ya, kalian mengucapkan Al-Malik, Allah Maha Raja. Al-Malik berarti Allah Maha Raja, Allah yang merajai segala sesuatu, baik yang ada di bumi dan yang ada di luar angkasa, yang ada di alam semesta ini semua Allah yang merajai. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia, Allah, tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Tetapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkan Allah. Termasuk kita manusia, tentu membutuhkan Allah. Hewan juga demikian. Yang memberikan makan terhadap hewan adalah Allah. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Yang menjadikan cabai warna hijau menjadi warna merah adalah Allah. Semua membutuhkan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Surat Al-Hasr ayat 23. Setelah kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat Al-Malik, yaitu Allah yang Maha Merajai, maka bagaimana cara kita untuk mengimani sifat Al-Maliknya Allah? Satu, yaitu dengan meyakini dalam hati bahwa Allah adalah zat yang Maha Merajai. Allah penguasa yang ada di alam semesta ini. Ya, yakin di dalam hati. Kemudian setelah itu kita ucapkan dengan lisan bahwa Allah memiliki sifat Al-Malik yang artinya Allah Maha Merajai. Yang kedua, dengan meminta dan berdoa hanya kepada
Allah. Karena hanya Allah lah yang merajai alam semesta dan hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Ya, yang memberikan kita nafas adalah Allah. Yang memberikan kita kesehatan adalah Allah. Termasuk yang mengabulkan cita-cita kita, doa-doa kita adalah Allah. Maka kita berdoa hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati itu bagaimana, nak? Rendah hati itu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Jadi jangan sampai kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Misalnya, saya lebih tampan daripada orang lain. Saya lebih pandai daripada orang lain. Itu tidak boleh. Itu namanya tinggi hati. Maka kita harus bersikap rendah hati meskipun kita lebih menguasai daripada orang lain. Contoh sikap rendah hati. 1. Berbicara dengan lembut dan sopan. Ya, ketika berbicara, ya ini dengan menggunakan nada yang lembut dan sopan. Berarti tidak menyentak, ya, tidak tidak marah-marah. Nada berbicaranya tidak marah-marah. Harus berbicara dengan lembut, tidak menunjukkan perkataan yang sombong. Itu namanya berbicara yang lembut dan sopan. Yang kedua, berbicara menggunakan bahasa yang pas. Ya, menggunakan bahasa yang pas. Nah, makanya misalnya ketika kita berbicara dengan orang tua, maka harus menggunakan bahasa yang lebih sopan. Misalnya dengan bahasa Jawa, dengan bapak misalnya panjenengan. Kalau dengan teman, sampeyan, ya. Dengan guru, panjenengan. Dengan teman, sampeyan. Jadi harus pas dengan siapa kita berbicara. Nggak boleh dengan orang tua bilangnya sampeyan, bilangnya kowe. Itu nggak boleh, ya. Jadi harus yang pas. Kemudian yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Ya. Ketika kalian sedang berbicara dengan orang lain, ya, hargailah teman kalian yang sedang berbicara. Tunggu dia selesai dulu dalam berbicara, baru kalian menanggapi. Jangan ketika teman kalian berbicara, kalian memotong. Jangan seperti itu, ya. Tuh. Apalagi ketika kalian berada di kelas, ya, saat guru sedang menerangkan, maka sikap kalian yang pas bagaimana? Ya, mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang dijelaskan oleh guru. Jangan sampai ketika guru menerangkan, kalian berbicara sendiri. Termasuk ketika kalian hendak bertanya kepada guru, ya, tunggu sampai guru selesai menerangkan terlebih dahulu, lalu kalian angkat tangan. Pak, saya mau bertanya. Seperti itu. Ya, jadi tidak ketika guru sedang menerangkan langsung kalian memotong untuk bertanya. Demikian ya, nak, ya. Tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, tidak pamer. Ya, kalau kalian memiliki misalnya sepeda baru, ya, ya biasa saja, bersikap biasa saja. Tidak usah pamer, jangan dipamerkan kepada orang lain. Hei, sepedaku baru. Hei, sepedaku lebih bagus daripada sepedamu. Nggak boleh seperti itu. Tidak boleh pamer. Dan juga tidak boleh merasa paling pintar. Ketika di sekolah, meskipun kalian ini menjadi peringkat 1 misalnya, atau masuk 3 besar, jangan sampai kalian merasa lebih pintar daripada teman kalian yang lain. Tetap rendah hati, ya. Tetapi ketika teman kalian kesulitan, teman kalian belum paham, maka bantulah, jelaskan kepada teman kalian. Dan yang kelima, berjalan merunduk di depan orang yang lebih tua. Misalnya, kalian berjalan di depan bapak kalian, berjalan di depan ibu kalian, berjalan di depan siapapun yang lebih tua, guru, atau tetangga kalian yang lebih tua, maka hendaknya merunduk, ya. Jangan berdiri tegap, tapi merunduk dan pelan-pelan sambil mengucapkan permisi, ya. Tuh, termasuk sikap rendah hati. Jadi, itulah cara kita iman kepada Allah
yang memiliki sifat Al-Malik, yaitu Maharaja. Maksudnya anakku, kita mengakui bahwa hanya Allah lah yang boleh merasa berkuasa. Hanya Allah lah yang boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Maka sikap kita yaitu setelah kita meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, berdoa hanya kepada Allah, maka sikap kita harus rendah hati terhadap orang lain. Kita tidak boleh sombong kepada manusia yang lain. Demikian anakku sekalian, pelajaran kita hari ini, ya, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Ingat ya nak, tanamkan dalam hati, ya, bahwa hanya kepada Allah tempat kita berdoa dan meminta. Dan rajin-rajin sholat dan berdoa. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terkabul dan bersikap rendah hatilah kepada orang lain, termasuk kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada siapapun. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan tugas di Google Form. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.